Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT adalah suatu sistem di mana terhubung integrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Lalu, dari identifikasi kode dan data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Misalnya ketika jam tangan pintar terhubung dengan smartphone, aktivitas user akan terekam oleh jam tangan pintar yang digunakan. Lalu, hasil rekam jejak dari jam tangan pintar tersebut akan dikirimkan secara nirkabel ke smartphone. User akan dengan mudah mempengaruhi beberapa langkah dan beberapa jauh jarak yang sudah ia tempuh. Hasil data tersebut dapat digunakan sebagai acuan apakah user sudah melakukan cukup banyak gerakan atau masih kurang. Tentunya hal ini dapat meningkatkan kualitas si pengguna jam tangan pintar dan smartphone tersebut. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things atau IoT merupakan konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Istilah Internet of Things terdiri atas dua bagian, yaitu internet yang mengatur konveksitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini dapat diakses oleh things lainnya juga. Menurut metode identifikasi RFID, Radio Frequency Identification, istilah IoT tergolong dalam metode komunikasi. Meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya. Teknologi nirkabel atau kode QR. Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalnya orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Secara singkat, IoT ini bertujuan untuk menyelaraskan hubungan perangkat dengan perangkat, perangkat dengan user manusia, dan perangkat dengan user secara seamless. Teknologi yang dikembangkan pertama kali muncul di industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT. Ia merupakan konsep di mana suatu objek mampu mentransmisikan data yang melalui jaringan tanpa interaksi manusia. Kemudian, IoT itu sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan beberapa perangkat komputasi, perangkat mekanik, dan mesin digital menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Sistem Internet of Things itu sendiri memiliki 4 komponen, antara lain yang pertama sensor, konvektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka penggunaan. Contoh
Produk dari teknologi IoT ini adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu di pagi hari. Selain itu, ada beberapa aplikasi lainnya yang memanfaatkan IoT. Yang pertama adalah Voice, menggunakan IoT untuk berbagi sepeda. Kemudian ada Evis Harry, menggunakan IoT untuk memberikan makanan ikan secara otomatis. Quell menggunakan IoT untuk Smart City. Dan Hara menggunakan IoT untuk produk makanan dan pertanian. Selain itu, ada 5 fungsi mendasarkan pada perangkat IoT. Yang pertama yaitu tagging atau identifikasi. Fungsi untuk mengidentifikasi suatu aktivitas ini memiliki tujuan mengumpulkan data aktivitas atau transaksi. 2 yaitu monitoring, bertujuan untuk membantu apakah terdapat aktivitas tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Yang kedua yaitu perpetual convectivity, merupakan konvektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. Yang ketiga ada real time. Untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch, jaringan atau sistem komputer. Yang keempat ada spectrum of insight, berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data. Follow yaitu real time, in motion atau bergerak, live atau reset. Yang keempat ada spectrum atau insight, berasal dari data yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data. Follow yaitu real time, in motion atau bergerak, live, at reset atau saat istirahat, dan archive. Yang kelima yaitu ada immediacy versus depth. Dengan berkala komputer dan solusi IoT di era digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Keenam adalah shift left, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyuruh tergolong sangat sulit. Drive, untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Yang ketujuh adalah Tenex F Big Data. Biasanya ditandai dengan F, yaitu volume, kemudian velocity, variety, dan flow. Next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai kebutuhan. Kemudian yaitu ada teknologi perkembangan kedua yang muncul di industri 4.0 adalah Big Data. Data besar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data itu sendiri telah digunakan banyak bisnis dan dapat membantu perusahaan untuk menentukan arah bisnisnya. Berikut adalah beberapa penyediaan layanan terkait penggunaan teknologi Big Data di Indonesia. Yang pertama yaitu Sonar Platform, yang kedua Pakwes Platform, yang ketiga Warung Data, yang keempat Databot. Big Data adalah
kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data itu sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini yaitu proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Managed in System. Pada umumnya, definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yang biasa disebut dengan 3F. Yang pertama, volume. Ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran besar untuk dijalankan. Yang kedua, ada velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dan dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah diksi. Yang ketiga, ada variety. Jenis variasi yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database atau SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk diproses dalam sebuah database. Selain dari 3 file di atas, masih ada 2 file lain yang merupakan bagian dari Big Data itu sendiri, yaitu value dan velocity. Untuk value merupakan nilai atau aliran data yang tidak terstruktur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Hal tersebut dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Velocity merupakan bentuk pembenaran suatu data, jadi mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang terlepas kendali. Kemudian ada dampak IoT dan Big Data. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dan IoT dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Kami membagi menjadi 2 manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi atau TI dan bisnis. Yang pertama, ada bidang teknologi informasi, yaitu yang pertama, penggunaan perangkat mobile. Saat ini penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain sering kita jumpai karena telah mendukung dan mensupport dengan berbagai sistem aplikasi. Kemudian, faktor user fragile dan mudah dibawa kemana saja merupakan kelebihan utama dari perangkat mobile. Penggunaan juga digunakan untuk pengembangan perangkat mobile ini. Salah satu contoh yang mudah untuk dapat dilihat adalah aplikasi GPS yang tentunya sudah terinstal dalam perangkat kalian. GPS atau Global
Positioning sistem yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari big data dalam memproses dan manajemen berbagai bentuk data. Karena sistem database yang dibutuhkan sangat besar melalui gambar pengamatan lokasi hingga dapat menjangkau hampir seluruh penjuru dunia sekaligus. Tentunya membutuhkan suatu bisnis data dengan kapasitas yang sangat besar. Sekarang, Google telah menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud atau awan, sehingga penyimpanan dapat dilakukan secara online dan real-time dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Yang kedua, yaitu media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas sehari-hari. Tentunya banyak yang mengupload foto, video, maupun teks dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Kalian bisa membayangkan berapa ukuran yang harus dialokasikan oleh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya untuk menampung data setiap harinya. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan big data yang memiliki performa yang baik dalam penggunaan data dengan skala besar. C, yaitu perangkat cerdas. Sistem cerdas untuk saat ini banyak dibanggakan oleh negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membuat kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh perangkat cerdas adalah teknologi IoT yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan sebagainya. Dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasikan dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinir dalam suatu sistem aplikasi saja dengan bantuan big data sebagai penyediaan layanan informasi dan penyimpanan data. Yang keempat yaitu media digital. Selanjutnya, big data juga dapat mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital. Contohnya penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Dalam sistem basis data yang mereka gunakan, mampu mencatat data musik, film yang telah kalian tonton dan memberikan sebuah rekomendasi untuk kalian. Dengan bantuan teknologi AI sendiri, bisnis data dapat terintegrasikan dengan baik dan cepat untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Contoh lain dari penerapan media digital adalah fitur pada e-commerce yang telah menerapkan AI dengan big data untuk memudahkan penggunaan dalam memberikan rekomendasi produk. Kedua yaitu bidang bisnis. Yang pertama, meningkatkan sistem operasional bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang kalian rintis. Tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Big data dapat mengatasi permasalahan data yang kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis kalian.
Kemudian yang kedua adalah Customer Relationship Management atau CRM. Anda perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales. Dengan menggunakan manajemen, menggunakan berbagai fitur tambahan untuk membantu Anda dalam memonitori kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konferensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile terus meningkat sehingga perlu adanya optimasi dari sisi software dan hardware. Selain itu, penyimpanan data juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan big data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan akurat. Selain itu, memberikan manfaat positif, kemajuan teknologi ternyata juga memberikan dampak negatif pada penggunaan. Dampak negatif ini diakibatkan oleh penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab oleh mereka yang menggunakannya. Bagaimana mungkin akhir-akhir ini orang lebih memilih untuk berteman di dunia maya daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi nyata dan dapat memberikan kualitas persahabatan yang lebih konkret dan bijaksana. Berikut ini adalah dampak negatif kemajuan teknologi dari berbagai sektor. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Selain dampak positif, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif bagi pemerintah. Di antaranya, yang pertama yaitu dampak biaya yang tinggi. Meskipun teknologi adalah alat untuk mempermudahkan hidup kita dan membantu pemerintah, namun pasti ada biaya di balik untuk mendorong negara agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi. Sementara kebijakan pemerintah untuk penggunaan informasi dan teknologi dapat menghasilkan biaya yang lebih terjangkau daripada teknologi konvensional. Namun, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung membutuhkan pekerjaan terampil dan memerlukan alat berat serta menghasilkan banyak biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, sulitnya menjaga privasi. Sulit untuk menjaga kerahasiaan ketika kita telah memberikan informasi dan data pribadi milik kita sendiri. Meskipun informasi suatu negara dan data rakyat berada di tangan negara, namun negara juga harus menjaga privasi warga negaranya. Ketika semua informasi didigitalkan, itu dapat menyebabkan penyalahgunaan data. Sekarang ini banyak perusahaan yang membocorkan data penggunaan mereka. Lebih sering daripada tidak, pemerintah bereaksi ketika fakta terungkap, tetapi tidak mengambil tindakan proaktif sebelum hal itu terjadi. Yang ketiga, yaitu akses tidak merata. Tidak semua orang memiliki akses internet atau dekat di rumahnya, terutama jika mereka tinggal di daerah pedesaan. Warga negara tanpa akses internet juga akan kesulitan memahami teknologi dan memungkinkan tidak mengetahui informasi pemerintah seperti website pemerintah atau siaran langsung. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Jika sistem atau jaringan gagal, maka pemerintah tidak dapat mempengaruhi misinya secara efektif dan efisien. Ketergantungan pada teknologi ini juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan ini departemen. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga tidak luput dari imbas kemajuan teknologi. Berikut dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama, resiko belanja online. Sayangnya, sering terjadi penipuan dalam pembelian online seperti
barang salah kirim, barang rusak, atau bahkan barang yang tidak pernah dikirim. Ini adalah salah satu kelemahan dari kemajuan teknologi dalam berbelanja. Kemajuan teknologi dalam berbelanja memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Mereka mungkin merasakan rewel dan tidak percaya diri saat harus berinteraksi online karena takut ditipu. Yang kedua yaitu pencurian data kartu atau debit dan kredit. Pembayaran kartu debit atau kredit adalah salah satu metode pembayaran paling umum yang digunakan orang saat berbelanja online. Namun, beberapa penipu dapat mencuri data dan uang milik penggunaan kartu. Berkat teknologi, penipu dapat dengan mudah melacak transaksi yang dilakukan oleh pengguna kartu dan menggunakan data tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Ketiga, bidang pendidikan. Dampak negatif dari kemajuan teknologi juga merambah dalam ranah pendidikan. Di antaranya, yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak informasi dan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui internet. Namun, pelajar dapat menggunakannya secara tidak etis untuk menyelesaikan tugas mereka. Beberapa pelajar dan mahasiswa yang malas cenderung menyalin informasi dari Google tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Ini disebut plagiarisme. Dalam pendidikan, plagiarisme dilarang keras. Oleh karena itu, informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari internet harus dikategorikan dan diinterpretasikan sebelum digunakan sebagai bahan tugas kuliah maupun sekolah. Guru dan dosen berperan penting dalam meningkatkan mahasiswa untuk tidak menjiplak atau bahkan mengcopy paste dari internet tanpa memparafrasenya, dan memberikan sanksi pada murid atau mahasiswa yang menjiplak, yaitu karya tugas tidak akan diterima oleh guru besar atau dosen. Yang kedua, kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja mengenal teknologi, mereka cenderung akan ketagihan untuk terus menggunakan teknologi tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif seperti ketidakmampuan untuk berkonsentrasi saat belajar dan presentasi. Untuk menonton film atau YouTube melalui perangkat teknologi semakin meningkat pesat. Kontrol orang tua diperlukan selama proses pembelajaran online, karena tidak semua siswa dapat mengontrol dirinya untuk menggunakan teknologi hanya untuk kegiatan pembelajaran, meskipun penggunaan teknologi untuk pembelajaran diperbolehkan. Dapat menimbulkan akibat negatif jika digunakan secara berlebihan dan mengganggu pembelajaran belajar tersebut. Yang ketiga, sarana untuk mencontek. Dalam pembelajaran tatap muka atau online, guru tidak dapat mengawasi siswa saat mereka mengikuti ujian. Siswa dan guru berada di tempat yang berbeda. Namun, berkat perangkat teknologi dan aplikasi pembelajaran yang semakin canggih, maka dapat melaksanakan pembelajaran lewat media online. Karena keterbatasan sumber daya online, siswa hanya dapat menjawab soal ujian dengan menyeleng jawaban dari Google atau buku, sehingga perilaku tersebut sama halnya dengan mencontek. Efek mencontek dalam jangka panjang dapat membahayakan perkembangan akademik siswa, karena siswa tidak terlalu memahami materi pembelajaran. Untuk setiap ujian mereka cukup menyalin jawaban dari internet. Kemudian ada manfaat IoT. Yang pertama, efisiensi. IoT meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti manufaktur, pertanian, dan transportasi. Yang kedua, ada keamanan. IoT meningkatkan keamanan dengan menyediakan sistem pemantauan dan peringatan dini.
Yang ketiga ada kesehatan. IoT digunakan dalam perangkat kesehatan untuk pemantauan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Yang keempat adalah keberlanjutan. IoT membantu mengurangi konsumsi energi dan sumber daya dengan mengoptimalkan penggunaan. Kemudian ada manfaat Big Data. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Big Data membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. Yang kedua, personalisasi. Big Data memungkinkan personalisasi layanan dalam produk berdasarkan profesi dan pelanggan. Yang ketiga, prediksi. Big Data digunakan untuk memprediksi tren masa depan dan perilaku pelanggan. Yang keempat, inovasi. Big Data mendorong inovasi dengan membuka peluang baru untuk pengembangan produk dan layanan. Kemudian ada contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumah cerdas. Bayangkan rumah Anda yang bisa Anda kontrol dari smartphone, lampu yang menyala sendiri saat Anda pulang, AC yang menyesuaikan suhu berdasarkan aktivitas Anda, dan lemari es yang memberitahu Anda saat kebutuhan bahan makanan habis. Ini semua adalah contoh penerapan IoT di rumah. Yang kedua adalah kemacetan lalu lintas. Aplikasi navigasi yang kalian gunakan untuk menghindari kemacetan manfaatkan data dari sensor di jalan. Sensor ini mengirimkan informasi tentang kepadatan lalu lintas, lalu data ini dianalisis untuk memberikan rute alternatif. Yang ketiga, perangkat kesehatan. Jam tangan pintar yang Anda pakai untuk memantau detak jantung, langkah laki-laki, dan pola tidur kalian adalah contoh IoT dalam bidang kesehatan. Data ini bisa dibagikan dengan dokter kalian untuk pemantauan kesehatan yang lebih baik. Kemudian ada contoh Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rekomendasi produk. Ketika kalian berbelanja online, kalian sering melihat rekomendasi produk yang mungkin kalian sukai. Rekomendasi ini dihasilkan dari analisis Big Data tentang riwayat pembelian kalian, produk yang kalian lihat, dan perilaku penggunaan lain yang mirip dengan kalian. Yang kedua adalah iklan yang dipersonalisasi. Iklan yang muncul di media sosial atau situs web yang kalian kunjungi seringkali dipersonalisasi berdasarkan minat dan aktivitas online kalian. Ini adalah hasil dari analisis Big Data tentang data profil kalian dan perilaku online kalian. Yang ketiga, perkiraan cuaca. Aplikasi cuaca yang kalian gunakan untuk mengetahui kondisi cuaca hari memanfaatkan Big Data dari berbagai sensor cuaca, data satelit, dan model cuaca yang rumit. Data ini dianalisis untuk menghasilkan prediksi cuaca yang akurat